Kita masuk kepada teorema 241. Teorema 241 berbunyi demikian. Ya. Jika tilde itu suatu relasi ekuivalen pada S, jika tilde itu suatu relasi ekuivalen pada S, dibilang apa? Maka S itu sama dengan apa? Gabungan dari kelas-kelas A untuk A-nya anggota S. Gitu ya. Jadi gabungan semua kelas A untuk A-nya berjalan sampai seluruh anggota S. Gitu ya. Jadi ini ditulis seperti ini ya, gabungan A di mana gabungannya itu gitu ya, itu berjalan untuk seluruh anggota di S. Nah, ini yang pertama yang perlu kita buktikan. Yang kedua, ini jika apa? Jika kelas A tidak sama dengan kelas B, gitu ya, maka apa? Irisan kelas A dan kelas B itu adalah himpunan kosong. Jadi ada dua hal yang akan kita buktikan di sini ya, teoremanya. Jika tilde suatu relasi ekuivalen, maka S itu adalah apa? Gabungan dari kelas-kelas A. Oke, kita buktikan yang pertama dulu. Bukti. Ke nomor 1. Nah, nomor 1, jika suatu relasi ekuivalen. Oke, sekarang untuk membuktikan kesamaan himpunan, gitu ya. Yang pertama, ya karena ingat S ini himpunan, yang di sebelah juga himpunan ya. Berarti untuk membuktikan kesamaan himpunan, jangan sampai lupa. Untuk membuktikan apa? Ya, kesamaan himpunan, gitu ya. Maka yang dilakukan adalah apa? Ya, yang dilakukan ya sebagai berikut. Yang pertama, apa? Ya, yang pertama akan dibuktikan S itu subhimpunan dari gabungan kelas A untuk A-nya anggota S, dan yang kedua gabungan dari kelas A untuk A anggota S itu subhimpunan dari S. Gitu ya. Ini yang B. Sekarang kita ke yang A. Berarti apa? Ya, kita ambil sebarang unsur, kita namakan jangan A lagi ya. Ambil sembarang unsur, katakan C di S. Gitu ya. Akan dibuktikan gitu ya. C itu anggota dari apa? Gabungan kelas pada S. Gitu. Gabungan dari kelas-kelas pada S. Nah, sekarang akan kita buktikan ini. Oke, C anggota S. Maka ya kita tahu kalau apa? C pasti berelasi dengan C, gitu kan ya. Nah, akibatnya apa? C berarti ada di anggota kelas C dong, gitu ya. Betul tidak? Karena kelas C itu adalah apa? Unsur-unsur di S kita namakan B sehingga apa? Dia berelasi dengan C. Ya, C berelasi dengan C, berarti C ada di dalam kelas C. Dan nah, perhatikan apa? Kelas C itu pasti apa? Subhimpunan dari apa? Gabungan dari seluruh kelas di S. Ya, berarti ya diperoleh apa? Berarti C anggota dari apa? Kelas yang kelasnya C, dan kelasnya C ini ada subhimpunan dari apa? Gabungan dari seluruh kelas di S. Berarti apa? C anggota dari apa? Gabungan dari seluruh kelas di S. Jadi gabungan ini kita bacanya gabungan dari seluruh kelas di S. Gitu ya. Ya, karena ini berarti kita peroleh apa? Ya, kita ambil sembarang unsur di S, ternyata ada di dalam gabungan. Berarti kita peroleh apa? Ya, S subhimpunan dari gabungan seluruh kelas di S. Nah, bukti yang sebaliknya. Ya, bukti yang sebaliknya sebenarnya jelas ya, karena gabungan seluruh kelas itu ada di S, gitu ya. Kelas-kelas itu anggota S, gitu ya. Nah, kita tulis saja ya. Akan dibuktikan apa?
Yang pertama, yang kedua ini akan dibuktikan apa? Gabungan seluruh kelas di ES itu subhimpunan S. Atau apa? Kita ambil sebarang apa? Unsur X anggota gabungan dari seluruh kelas di S, gitu ya. Akan ditunjukkan apa? X itu juga anggota S. Ya, kita tahu gitu ya. Ya, perhatikan ya bahwa ya jika X itu anggota gabungan dari kelas-kelas di S, ya maka apa? Ya maka X itu pasti anggota dari suatu ya kelas, kita namakan ini gitu ya. Untuk ya B-nya itu anggota S. Nah, kita tahu kalau kelas B itu apa? Ya kelas B itu subhimpunan S. Berarti diperoleh apa? Ya diperoleh ya X juga anggota S gitu ya. Jadi ya kalau gabungan ini tidak perlu buktikan karena ya kelas-kelas itu ada di S. Ya kalau digabung juga ada di S lagi. Itu kan ya. Jadi kita tidak perlu buktikan. Nah, seperti itu. Oke, dengan demikian yang satu beres. Gitu ya. Yang satu beres. Berarti kita sudah berhasil membuktikan kalau apa? S itu sama dengan gabungan dari kelas-kelas di S. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua kita akan buktikan apa? Ya, jika irisan dari dua buah kelas, jika dua buah kelas tidak sama, gitu ya, maka apa? Ya irisannya kosong. Nah, oke, kita buktikan. Nah, di sini saya pakai buktinya dengan kontraposisi ya. Pernyataan kontraposisinya. Gitu ya. Yakni apa? Jika irisannya tidak kosong, maka apa? Ya kelas A sama dengan kelas B. Gitu. Oke. Ambil gitu ya. Ambil sebarang apa? X anggota kelas A. Oh, oke. Sorry, sebelum itu saya kasih penjelasan dulu ya. Ingat A dan B itu kelas, mereka himpunan, berarti menunjukkan kesamaan himpunan saling subset. Gitu ya. Berarti gitu ya. Nah, berarti akan dibuktikan apa? Ya, kelas A subset kelas B dan apa? Kelas B subset kelas A. Oke, pertama gitu ya. Ambil sebarang apa? X anggota kelas A. Gitu ya. Kita akan tunjukkan ada di kelas B X-nya. Oke. Nah, terus ambil sebarang X anggota kelas A. Gitu ya. Akan dibuktikan X anggota kelas B. Nah, kita mulai. Kita tahu apa? A diiris kelas A diiris kelas B apa? Tidak kosong, gitu ya. Tidak kosong, gitu ya. Artinya ya ada Y anggota apa? Ya irisan dari kelas A dan kelas B, gitu ya. Nah, kita namakan Y, gitu ya. Kalau irisannya tidak kosong berarti ada satu unsur gitu kan ya di dalam. Terus kita tadi ambil sembarang X. Jadi perhatikan, ya Y anggota. Berarti ada Y. Nah, Y anggota apa? Kelas A iris kelas B. Ya, maka apa? Maka Y anggota kelas A dan apa? Y anggota kelas B. Nah, tadi X anggota kelas A. Gitu ya. Y anggota kelas A. Ya, maka apa? Ya, yang satu kelas pasti apa? Ya, X berrelasi dengan Y. Gitu ya. Nah, oke. Kita punya ini. X berrelasi dengan Y. Terus lihat. Y anggota kelas B. Gitu ya. Y anggota kelas B. Berarti, nah, Y anggota kelas B dan, sorry. Oke, awalnya kita tahu kita manfaatkan keanggotaan Y di kelas A, X kelas A, maka apa? Kita punya X berrelasi dengan Y. Nah, perhatikan bahwa apa? Bahwa Y
anggota apa? Anggota kelas B. Artinya apa? Artinya apa? Y itu juga berelasi dengan B. Gitu ya. Sorry, ini ada yang kelewat. Mohon maaf. Oke, ini kecepatan. Ini ada langkah yang keskip. Sorry, saya ulang ya. Oke, kita tahu Y anggota kelas A iris kelas B, berarti Y anggota kelas A dan Y anggota kelas B. X anggota kelas A, maka apa? Ya, X berelasi dengan A. Terus Y anggota kelas A, maka Y berelasi dengan A. Ya, terus kita tahu ini tilde itu berdasarkan premis apa? Relasi ekuivalen ya. Ekuivalen. Maka ya sifat simetri berlaku. Yakni apa? Yakni ya A juga berelasi dengan Y. Terus kita punya X berelasi dengan A dan A berelasi dengan Y. Terus gunakan sifat apa? Transitif. Diperoleh apa? Diperoleh X berelasi dengan Y. Ya, terus kita tahu Y anggota kelas B. Berarti maka apa? Ya, Y berelasi dengan B. Terus kita punya X berelasi dengan Y berelasi dengan B. Gitu ya, dengan sifat transitif. Apa? Diperoleh X berelasi dengan B. Kalau X berelasi dengan B artinya, oke. Sorry, X berelasi dengan B. Akibatnya apa? Ya, akibatnya X anggota dari kelas B. Ya, ambil sembarang X di anggota A, karena X anggota B, berarti kita punya apa? Ya, kelas A subset kelas B. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ditunjukkan apa? Kelas B subset kelas A. Dengan cara apa? Ya, kita ambil sebarang unsur, kita namakan Z anggota kelas B, gitu ya, akan ditunjukkan apa? Z juga anggota kelas A. Gitu. Nah, sama lagi caranya seperti tadi, gitu ya. Kelas A iris kelas B itu tidak kosong. Ya, berarti artinya apa? Ya, artinya ada suatu unsur, kita bilang Q lah anggota dari apa? Irisan dari kelas A dan kelas B. Nah, Z anggota kelas B, ya artinya apa? Z berelasi dengan B. Ya, Z berelasi dengan B. Terus, ya Q anggota kelas A iris kelas B, ya maka apa? Ya Q anggota kelas A dan Q anggota kelas B. Terus Q anggota kelas A, maka ya ini artinya apa? Artinya Q berelasi dengan A. Terus Q anggota kelas B, ya artinya apa? Artinya Q berelasi dengan B. Gitu ya. Q berelasi dengan A, Q berelasi dengan B. Nah, tilde ini kita punya apa? Relasi ekuivalen. Maka apa? Maka sifat simetri berlaku. Ya kan? Sifat simetri berlaku. Berarti diperoleh apa? Ya, diperoleh ya B juga berelasi dengan Q. Terus kita punya Z berelasi dengan B berelasi dengan Q. Terus kita dengan apa? Dengan sifat transitif diperoleh apa? Z juga berelasi dengan Q. Terus kita punya Z berelasi dengan Q, Q berelasi dengan A, dengan transitif. Kita peroleh apa lagi? Diperoleh apa? Ya, Z berelasi dengan A. Nah, ini akibatnya, ya kalau Z berelasi dengan A, apa? Ya, Z anggota kelas A. Berarti apa? Ambil sembarang unsur di kelas B, ada di kelas A, berarti kita punya apa? Ya, kelas B subhimpunan kelas A. Berarti kesimpulannya karena kelas A subset kelas B dan kelas B subset kelas A, maka kita punya apa? Kelas A dan kelas B itu sama. Oke, teorema 241 sudah
selesai kita buktikan. Gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kita masuk kepada intinya, yaitu teorema Lagrange. Gitu ya. Kita masuk kepada ini teorema kedua. Gitu ya. Yaitu apa? Teorema Lagrange. Gitu ya. Teorema Lagrange bunyinya seperti apa ini? Gitu ya. Jika G itu suatu grup dan H itu subgrup G, gitu tuh. Terus kardinalitas dari G atau banyaknya unsur di G itu berhingga, kurang dari tak hingga, berhingga maksudnya ya. Itu grup finite toh, grup berhingga, G itu grup, H subgrup dari G, kardinalitas G tak hingga, dibilang apa? Maka apa? Kardinalitas dari unsur H itu habis membagi kardinalitas unsur G. Ya. Jadi kardinalitas unsur A habis membagi kardinalitas unsur G. Atau dengan kata lain apa? Ya, kardinalitas unsur G itu sama dengan, ya kita bilang misalkan L dikali kardinalitas unsur H, di mana L ini anggota bilangan bulat. Oke, kita akan masuk pada pembuktian teorema Lagrange. Begitu ya. Jadi kita akan buktikan kalau apa? Ya, subgrup dari H habis membagi, subgrup dari G habis membagi kardinalitas subgrup G habis membagi kardinalitas dari grupnya. Kalau grupnya apa? Ini ya, berhingga. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang akan kita buktikan. Nah, kita mulai. Nah, perhatikan kita mulai dari sekarang ini. Nah, kita bentuk gitu ya. Kita bentuk kelas ekuivalen A gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk A anggota G, kita bentuk kelas-kelas ekuivalen A, itu kelas apa? Yaitu gitu ya. Ini isinya apa? Ya, isinya tadi. Oh, sorry. Pertama kita buat relasi dulu ya. Oke. Nah, relasi ekuivalen sebelum punya ini. Nah, terus tadi apa? Kita definisikan tilde itu, tilde itu suatu relasi dengan apa? Dengan A itu tilde B atau A berelasi dengan B, jika dan hanya jika apa? A dikali B inverse anggota H. Gitu ya. Ya, tadi kita sudah buktikan ya, telah dibuktikan. Gitu ya, telah dibuktikan bahwa apa? Ya, tilde itu relasi ekuivalen. Gitu ya, kita sudah buktikan kalau tilde itu suatu relasi ekuivalen. Gitu ya, tadi sudah dibuktikan itu. Nah, terus sekarang kita coba perhatikan ini. Gitu ya. Nah, kita tahu. Ya, sekarang perhatikan ini. Misalkan kita punya ini apa? A dikali B inverse itu kan anggota H tadi ya. Misalkan A kali B inverse itu kita bilang sama dengan H. Di mana kita tahu ya H ini anggota subgrup H gitu ya. Karena kita tahu kalau A, oke. Sorry, kita mulainya dari sini ya. Kita punya gini. Misalkan A berelasi dengan B gitu ya. Yakni apa? A dikali B inverse anggota H. Nah, perhatikan ini ya. Gitu ya. Kita bisa tulis A kali B inverse itu sama dengan H
kecil gitu ya. H kecil ini adalah anggota dari subgrup H. Nah, perhatikan kalau A kali B inverse itu sama dengan H, artinya apa? A dikali B inverse dikali B itu sama dengan apa? H dikali B. Berarti A sama dengan apa? H dikali B. Nah, perhatikan ini baik-baik ya. Kita punya seperti itu. Terus kemudian, gitu ya. Terus kemudian kita punya ini ya. Nah, setelah itu, sekarang kita akan tinjau ini. Gitu ya. Kita tinjau kelas A. Kita tinjau kelas A. Dan ini. H kali A. H kali A ini apa ya? H kali A ini adalah himpunan yang isinya apa? H dikali A. Di mana apa? Hanya anggota subgrup. Gitu ya. Semua operasi subgrup di H dengan si A. Gitu. Nah, kita akan dibuktikan kalau apa? Kelas A ini sama saja dengan apa sebenarnya? Ya, H dikali A. Gitu. Oke, kita akan buktikan ini ya. Nah, kita mulai. Gitu ya, kita akan tunjukkan kalau kelas A itu sebenarnya sama saja dengan ini, H dikali A ini. Gitu ya. Oke, kita mulai. Tunjukkan saling subset ya. Yang pertama apa? Kita tunjukkan kelas A subset dari H dikali A. Yang kedua kita tunjukin apa? H dikali A subset kelas A. Kita mulai dari yang ini. Gitu ya. Ambil. Oke, tulis di bawah saja ya. Tulis di bagian bawahnya. Gitu ya. Ambil sebarang unsur di kelas A. Gitu ya. Berarti artinya apa? Ya artinya kita punya ya X itu berelasi dengan A. X berelasi dengan A ini apa? Ekuivalen dengan kita mengatakan kalau apa? X dikali A inverse anggota H. Nah, perhatikan. Gitu ya. Perhatikan bahwa apa? X ini sama dengan apa? X itu sama dengan apa? Perhatikan baik-baik. X ini sama dengan X dikali suatu identitas. Gitu ya. X dikali suatu identitas. Terus kita perhatikan lagi. Gitu ya. Bahwa gitu ya. X itu X dikali identitas. Ini sama saja dengan apa? Ya. Ini sama saja dengan X dikali apa? A inverse dikali A. Ya kan? Nah, perhatikan. Ini kita pakai sifat asosiatif, berarti apa? X dikali A inverse, terus baru kita kali dengan A. Nah, perhatikan. Ini anggota apa? Ini anggota H ya. Karena X A inverse anggota H. Berarti apa? Kita bisa tulis. Berarti X itu sebagai apa? X A inverse H. Berarti apa? X, gitu ya. X itu berarti apa? Dapat ditulis sebagai apa? Sebagai, lihat ya, X sama dengan apa? H dikali A, bukan kan? Dengan apa? Hanya itu sama dengan apa? X dikali A inverse. Ini anggota H. Berarti karena X dapat ditulis sebagai perkalian unsur di subgrup H dan A, maka apa? Kita peroleh, gitu ya, diperoleh X anggota, berarti diperoleh X anggota apa? X anggota H dikali A. Berarti dari sini kita punya apa? Kelas dari A itu sebenarnya subhimpunan dari H kali A. Terus kita tunjukkan yang B. Gitu ya. Ambil sebarang X anggota, ambil sembarang unsur di H kali A. Gitu ya. Artinya apa? Ya X dapat ditulis X sama dengan ya misalkan H1 dikali A, di mana H1-nya anggota subgrup H, gitu ya. Nah, perhatikan di sini apa artinya? Berarti X sama dengan H1 dikali A. Nah, berarti apa? Ya, dari sini kita punya ini, berarti X sama dengan H1 dikali A, berarti kita punya apa? Ya,
X dikali A inverse itu sama dengan apa? H1 dikali A inverse. Ya, berarti X dikali A inverse sama dengan apa? H1 dikali identitas. Gitu ya. Berarti X dikali A inverse sama dengan H1. Kita tahu H1 anggota H. Karena H1 sama dengan X A inverse, berarti ini juga apa? Anggota H. Berarti kalau X dikali A inverse anggota H, artinya apa? X berelasi dengan A. Berarti apa? Diperoleh. Kalau X berelasi dengan H, berarti apa? X ada di dalam anggota kelas A. Berarti apa? Berarti kita peroleh, karena ambil sebarang di HA ada di kelas A, berarti kita punya apa? H dikali A subhimpunan dari kelas A. Berarti berdasarkan pernyataan ini kita punya apa? H dikali kelas A itu sama saja dengan H dikali A itu sama saja dengan kelas A. Berarti sekarang kita bisa ganti tulisannya ya. Tadi kita pandang operasi tilde, jadi ya operasi tadi, berarti kita mulai buktinya ya. Pandang kelas A itu sama dengan kita bisa tulis sebagai H dikali A ya. Betul kan? Itu adalah apa? Ini adalah H dikali A, di mana A-nya hanya anggota subgrup. Kita bisa tulis begini. Gitu ya. Nah, kita tahu gitu ya. Perhatikan bahwa apa? Bahwa si G, gitu ya. Ini kan kita untuk A anggota G, gitu ya, kita pandang ini. Gitu ya. Terus ini tadi kita sudah tulis gitu ya. Dengan apa? Dengan relasi tilde pada tadi berapa? Nomor 2, contoh nomor 3 gitu ya, pada contoh nomor 3, maka kita punya kelas A gitu ya, kita bisa tulis sebagai apa? H dikali A. Nah, perhatikan bahwa G itu grup dan kelas A itu adalah ini adalah apa? Ya, ini adalah kelas di G, kelas ekuivalen di G. Nah, berdasar teorema 241 apa? 241 G itu sama dengan apa? Gabungan dari kelas-kelas di G. Gitu kan ya? Dan apa kita tahu? Dan jika kedua kelas itu tidak sama, gitu ya, maka apa? Ya irisannya kosong. Irisannya kosong. Irisannya kosong. Begitu ya. Nah, berarti dari sini artinya apa? Ya, kalau dari teorema 241 berarti apa? Kita bisa tulis G sebagai gabungan kelas-kelas di G, di mana apa kelas-kelasnya yang bagaimana? Ya, kelas-kelasnya yang tidak punya irisan atau kelas-kelasnya yang saling disjoin. Gitu ya. Gitu. Nah, berarti kita tahu, ingat tadi apa? Kardinalitas G itu kita tahu apa? Berhingga, gitu ya. Berarti kita misalkan kardinalitas G sama dengan N. Berarti kita punya misalkan G itu isinya ada A1, A2 sampai AN. Gitu ya. Nah, berarti apa? Ya kelas AI yang adalah H dikali AI itu merupakan apa? Ya merupakan kelas di G. Gitu kan? Betul ya. Dan kita tahu kalau apa? Ya G grupnya itu sama saja dengan gabungan dari apa? Gabungan dari kelas-kelasnya. Gitu ya. Kita bisa tulis gini. I dari 1 sampai N. Ya. Nah, tapi kita tidak tahu gitu ya, dari kelas gitu ya, dari kelas A1 terus kelas A2 sampai kelas AN gitu ya. Kelas 1, kelas A2 sampai kelas AN ini adakah yang sama atau tidak? Bisa jadi ya, bisa jadi kelas 1 A1 sama dengan kelas A3 atau kelas A2 sama dengan kelas A5. Itu bisa jadi. Gitu ya. Oleh karena itu, nah sekarang kita tulis gitu ya, kita misalkan gitu ya. Misalkan AI1, AI2 sampai AIK gitu ya. Dengan K kurang dari sama dengan N dan I
1, I2 sampai IK itu adalah bilangan di antara apa? 1 sampai N. Gitu ya. Nah, ini misalkan ini merupakan kelas-kelas yang disjoin di G. Kan pasti ada ya kelas-kelas yang disjoin. Gitu ya. Kalau tidak ada ya berarti kita cuma punya 1, selesai, tidak masalah. Gitu ya. Nah, kelas-kelas yang disjoin kita misalkan sebanyak K. Gitu ya. K-nya kurang dari sama dengan N. Ya berarti bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, misalkan ini kelas-kelas yang disjoin. Gitu ya. Nah, kenapa kita bisa punya kelas-kelas yang disjoin? Karena tadi, berdasarkan teorema 241. Dibilang apa? Kalau kita punya dua kelas yang tidak sama, maka irisannya pasti apa? Kosong. Berarti apa? Kedua kelas itu benar-benar berbeda sama sekali. Gitu ya. Tapi kalau kedua kelas itu punya irisan, berarti apa? Kelas itu sama saja. Berarti apa? Awalnya yang kita tulis apa? G itu sebagai gabungan dari kelas AI, I-nya dari 1 sampai N, kita kerucutkan. Gitu ya. Kita buang-buang kelas yang sama, gitu ya. Kita buang-buang, gitu ya. Kita tiadakan kelas-kelas yang sama, gitu ya. Dan tinggalkan ya kelas-kelas yang berbeda, atau secara strict dibilang apa? Kalau yang berbeda maka dia disjoin. Ya, kita tulis G-nya itu jadi ini. Gabungan dari kelas AI1, I1-nya dari 1 sampai, G-nya gabungan dari A, I, J, di mana J-nya dari 1 sampai K. Kenapa saya buat namanya I1, I2 sampai IK? Karena kita tidak tahu ya. Bisa saja kelas I1 itu adalah kelas A1. I1 itu 1. Misalkan I2 itu misalkan 3. I3 itu bisa 5. Nanti misalkan IK itu bisa N kurang 5. Mungkin saja. Begitu ya. Jadi karena kita tidak tahu, gitu ya, supaya kita tidak seolah-olah menetapkan kelas-kelas mana yang ekuivalen, kelas-kelas mana yang disjoin, kita ganti namanya. Misalkan nama lain, yaitu apa? I1, I2 sampai IK. Gitu ya. Ini adalah kelas-kelas yang apa? Disjoin. Berarti kita tulis G-nya begini. Dengan apa? Ya, dengan kita punya apa? Ya, AIJ diiris AI misalkan ya AIJ dengan AI, jangan K lagi ya, misalkan AIP dengan AIQ, ya irisannya apa? Ya kosong, gitu ya. Untuk apa? P dan Q itu nilai dari 1 sampai K. Gitu ya. Jadi ini kita sudah tiadakan kelas-kelas yang sama, karena bisa saja kita punya kelas yang sama, gitu ya. Kita tiadakan semuanya, kemudian di sini kita himpun yang kelas-kelas yang disjoin saja. Ya kan masih berlaku teorema 241 ya, karena teorema 241 dibilang apa? Ya himpunan S, kalau kita punya tilde itu relasi ekuivalen, maka himpunan S bisa ditulis sebagai apa? Gabungan dari kelas-kelas di S. Nah, kelas-kelas di S ada yang sama. Ya pasti kelas-kelas di S artinya apa ya? Jalan untuk, berarti kelas-kelas di S, berarti kita cek untuk setiap unsur di S. Kita buat kelasnya. Baru kita gabung jadi S. Tapi ingat, untuk semua unsur di S, kalau kita buat kelasnya pasti kemungkinan ada yang sama. Bukan? Ada kelas yang satu dan yang lain yang sama. Nah, yang sama itu kita tiadakan. Kita sisakan yang beda saja. Yang beda berarti disjoin. Ingat ya, itu dari teorema 241. Bagian yang keduanya. Gitu. Nah, kita punya ini, terus perhatikan, berarti G itu adalah gabungan itu. Nah, ini kita bisa tulis juga G sebagai apa? Gabungan J dari 1 sampai K dari apa? H, A, I, J. Benar kan? Karena A, I, J sama dengan H, A, I, J. Kita sudah buktikan di atas. Nah, sekarang untuk IJ, gitu ya. Untuk IJ, gitu ya. Untuk J dari mana tuh? 1 sampai K,
Gitu ya. Nah, sekarang pandang ini. Fungsi, saya buat fungsi Fj dari apa? Himpunan H ke HAIJ. Gitu ya. Saya buat fungsi. Fungsinya apa? Mengirim unsur di H ke H dikali AIJ. Oke. Nah, saya akan buktikan kalau apa? Fungsi ini itu adalah fungsi yang satu-satu dan pada. Gitu ya. Kita tunjukkan satu-satu dan pada dulu ya. Pertama satu-satu dulu. Gitu ya, Adip F fungsi satu-satu. Gitu ya, berarti apa? Kita ambil sebarang H1 dan H2 anggota H dengan apa? Peta dari H1 terhadap Fj sama dengan peta dari H2 terhadap J. Nah, kita tahu FJH1 itu sama dengan apa? H1 AIJ. Dan FJ dari H2 sama dengan H2 AIJ. Nah, kalau ini berdua sama artinya apa? Ya, H1 AIJ sama dengan H2 AIJ. Gitu ya. Ya, berarti dengan menggunakan hukum kanselasi, kita punya apa? H1 sama dengan H2. Ini pakai apa? Hukum pembatalan ya. Hukum pembatalan. H1 sama dengan H2. Gitu ya. Berarti kita punya ya Fj fungsi satu-satu ya. Nah, sekarang padanya bagaimana? Gitu ya. Kita akan lihat untuk pada. Berarti apa? Fungsi satu-satu, terus sekarang ambil yang ini, yang kedua, kita akan tunjukkan apa? Fj itu fungsi pada. Nah, sekarang kita ambil apa? Sebarang unsur apa? Y anggota H, A, I, J. Gitu ya. Ambil sembarang Y anggota A, I, J. Gitu ya. Berarti akan dibuktikan apa? Terdapat X anggota H, sehingga apa? Peta dari X terhadap Fj adalah si Y. Oke. Y anggota kelas AIJ atau Y anggota HAIJ. Berarti Y kita bisa tulis bahwa Y sama dengan H dikali ya AIJ gitu ya. Untuk suatu H anggota H. Ya, berarti kita pilih apa? Ya, kita pilih X-nya sama dengan H. Gitu ya. Maka apa? Ya, peta dari X terhadap fungsi Fj ini sama dengan apa? Ya, X AIJ. X-nya apa? H. Berarti apa? H dikali AIJ. HAIJ sama dengan apa? Y. Berarti kita punya apa? Fj fungsi pada. Fj satu-satu dan pada, maka apa? Ya, Fj, kesimpulannya apa? Fj fungsi bijektif. Nah, Fj fungsi bijektif. Nah, berarti apa? Kita punya Fj yang dari apa? H ke HAIJ itu fungsi bijektif. Terus kita punya apa? G itu kardinalitasnya berhingga N. Ya berarti H yang adalah subgrup dari G, subhimpunan dari G, maka ya kardinalitas H juga berhingga. Gitu ya. Betul kan? Kardinalitas A ya kurang dari sama dengan N lah. Gitu kan? Berarti dari situ kita punya apa? Ya berarti ya karena Fj itu apa? Fj itu dari H ke ini pemetaan dari H ke HAIJ, ini fungsi bijektif, dan apa? Dan kardinalitas H berhingga, ya maka apa? Ya berarti kardinalitas H pasti apa? Sama dengan kardinalitas dari apa? HAIJ. Untuk setiap apa? J dari berapa? 1, 2, sampai K.
Gitu ya. Jadi ingat ya, kalau fungsi bijektif, himpunannya atau domain dan kodomainnya itu berhingga, maka kita punya kedua kardinalitasnya sama. Jangan sampai lupa. Gitu ya. Dari sini kita punya apa? Berarti dari sini kita punya, berarti tadi kita punya apa? G itu sama dengan gabungan dari H, A, I, J. J-nya dari 1 sampai K. Terus kita punya apa? H, A, I, P. Kardinalitasnya itu sama dengan H, A, I, Q. Gitu ya. Untuk setiap P dan Q, dari apa? Dari 1 sampai K. Ya, berarti kita misalkan. Berarti terus kita punya ini toh, sorry. Kardinalitasnya sama dan apa? Dan irisannya kosong. Kita sudah punya ya. Berarti dari sini kita punya apa ya? Kalau begitu kardinalitas G sama dengan apa? Karena ini disjoin, berarti ini sama saja dengan apa? Kardinalitas dari HAI1 ditambah kardinalitas dari apa? HAI2 ditambah sampai apa? Ya kardinalitas HAIK. Nah, karena ini sama semua, ini kan N. Gitu ya. Sama semua, berarti ini apa? Ini sama dengan apa? Tadi kita lihat apa? Kardinalitas HAIJ sama dengan kardinalitas H, gitu kan? Ya, berarti ini sama dengan apa? Kardinalitas H ditambah kardinalitas H sampai sebanyak apa nih? Sebanyak K kali, gitu kan ya? Berarti apa nih? Tadi kardinalitas G, N ya. Saya balikin lagi ya. Kardinalitas G berarti sama dengan apa? Kemudian K dikali kardinalitas H. Berarti artinya apa? Kardinalitas G dibagi kardinalitas H sama dengan K. Ya, dengan apa? K-nya bilangan bulat. Berarti artinya apa? Ya, kardinalitas G habis dibagi oleh apa? Kardinalitas H. Jadi selesai. Gitu ya. Itu adalah bukti dari teorema Lagrange. Seperti itu ya. Jadi kalian tinggal pakai kalau apa? Teorema Lagrange ya kalau kita punya G grup berhingga dan kita untuk sebarang subgrupnya pasti apa? Ordernya habis membagi. Jadi ya, order subgrupnya habis membagi order grup. Begitu. Nah, itu untuk teorema 242. Oke.